Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabihi. Saya dari Prodi Akuntansi kelas A2. Nomor NIM 2201020056. Yang terhormat dosen pengajar Muhammad Effendi SE MSI. Saya akan menjelaskan tentang fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar dan contohnya. Itu saya akan mulai menjelaskannya. Yang pertama yaitu jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi aljabar. Yang kedua yaitu fungsi non-aljabar. Poin A fungsi rasional, poin B fungsi rasional. Fungsi rasional adalah cara mengalihkan dengan faktor sekawan jika limit fungsi berbentuk f(x) min gx, limit karena x sama dengan tidak terbatas. Disubstitusikan langsung maka diperoleh bentuk tidak terbatas min tidak terbatas. Yang lengkap penyelesaian limit tersebut sebagai berikut. Contohnya dapat dilihat di sini seperti ini contohnya. Kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memiliki bentuk. Rumusnya yaitu Vx sama dengan Px per dx, dengan P dan D merupakan polinomial dan dx sama dengan 0. Domain dari Vx adalah semua bilangan real, kecuali pembuat 0 dari D. Fungsi rasional paling sederhana adalah fungsi y sama dengan 1 per x dan fungsi y sama dengan 1 per x2. Yang keduanya memiliki pembilang konstanta dan penyebut polinomial dengan satu suku. Serta kedua fungsi tersebut memiliki domain sama bilangan real kecuali x sama dengan 0. Fungsi rasional memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi polinom, fungsi yang mengandung banyak suku, atau disebut polinom dengan dalam variabel bebasnya. Bentuk persamaan polinom adalah y sama dengan a0 sama dengan a2x. Saya ulangin. Y sama dengan a0 plus a2x plus a2x kedua plus seterusnya plus a(n)(xn). Pangkat tertinggi pada variabel suatu fungsi polinom mencerminkan derajat polinomnya, sekaligus juga mencerminkan derajat persamaan atau fungsi tersebut. Contoh soal dari fungsi polinom seperti di bawah ini. Bisa kita lihat di atas contoh-contohnya. Yang kedua yaitu fungsi linear. Fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karena sering disebut juga fungsi derajat 1. Bentuk umum persamaan linear adalah berikut. Y sama dengan a0 plus a1x, di mana a0 adalah konstanta dan a sama dengan 0. Contoh soalnya seperti berikut. Tiga fungsi kuadrat. Fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 2. Sering disebut juga fungsi berderajat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Contoh soalnya bisa kita lihat sendiri seperti ini contohnya. Lanjut lagi, ini gambar grafik fungsi kuadrat. 5. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang berpangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok, inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau cembung menjadi cekung. Bentuk umum fungsi kubik adalah menetapkan fx sama 0, menghasilkan persamaan kubik dengan bentuk ax pangkat 2 plus bx pangkat 2 plus cx plus d sama dengan 0. Biasanya koefisien A, B, C, dan D merupakan bilangan real. Untuk menyelesaikan persamaan kubik, caranya dengan mencari akar
nilai 0 dari fungsi kubik. Contoh soal fungsi kubik, tentukan penyelesaian dari X pangkat 3 min 7 X pangkat 2 plus 10 X sama dengan 0. Jawabannya X pangkat 3 min 7 X pangkat 2 plus 10 X sama dengan 0. Jadi X dalam kurung X pangkat 2 min 7X plus 10 sama dengan 0. X dalam kurung X plus min 2 X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah 0, 2, 5. Fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi yang variabelnya bebas berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Rumusnya Y sama dengan Fx sama dengan Xn N Y N. Fungsi non-aljabar. 1. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabel bebas yang merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umum eksponensial Y sama dengan N X N lebih dari 0. Contoh fungsi eksponensial seperti berikut. 2. Fungsi logaritma. Fungsi balik inverse dari fungsi eksponensial variabel bebas yang merupakan bilangan logaritma. Bentuk umum fungsi logaritma jika A pangkat Y sama dengan X dengan A lebih atau sama dengan 0 dan A sama dengan 1, maka Y sama dengan A log X. Grafik fungsi Y sama dengan A log X untuk 0 kurang dari A kurang dari 1 memiliki sifat-sifat A. Terdefinisi untuk semua X lebih dari 0. B. Jika X mendekati 0 maka Y besar sekali dan bertanda positif. C. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari 1, Y berharga negatif. Jika X semakin besar maka Y semakin kecil. Gambar grafiknya seperti berikut. Grafik fungsi Y sama dengan A log X untuk A lebih dari 1 memiliki sifat-sifat. Terdefinisi untuk semua X lebih dari 0. B. Jika X mendekati 0 maka Y kecil sekali dan bertanda negatif. C. Untuk X sama dengan 1, Y sama 0. D. Untuk X lebih besar dari 1, Y berharga positif. Jika X semakin besar, maka Y semakin besar pula. Selanjutnya, contoh soal logaritma. Bisa dilihat seperti ini contohnya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. 3. Fungsi trigonometri. Trigonometri terdiri dari sinus, sin, kosinus, cos, tangens, tan, kontangens, cot, sekans, sek, dan kosekan, kosek. Trigonometri merupakan nilai pertandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Jika trigonometri didefinisikan dalam segitiga siku-siku A, B, C, maka definisinya adalah sebagai berikut. Sin A sama dengan B per C, cos A sama dengan A per C, tan A sama dengan B per A, kotan A sama dengan B, sek A sama dengan C per A, kosek A, C per B. Nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Bisa dilihat seperti itu gambarnya. Rumus-rumus identitas trigonometri. Tan A sama dengan sin A per cos A, kotan A sama dengan cos A per sin A, sek A 1 per cos A, kosek A sama dengan 1 per sin A plus cos sin pangkat 2 A sama dengan cos pangkat 2 A sama dengan 1, tan pangkat 2 A plus 1 sama dengan sek pangkat 2 A, cot pangkat 2 A plus 1 sama dengan
Selanjutnya, rumus-rumus trigonometri. Rumus trigonometri sebagai berikut. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Cos A plus B sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Cos A min B sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. 3 tan A plus B, tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A tan B. Tan A min B tan A sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. 4 sin A plus sin B sama dengan 2 sin 1 per 2 A plus B kali cos 1 per 2 A min B. 5 sin A min sin B sama dengan 2 cos 1 per 2 A plus B kali sin 1 per 2 A min B. 6 cos A plus cos B sama dengan 2 cos 1 per 2 A plus B kali cos A 1 per 2 A min B. 7 cos A min cos B sama dengan min 2 sin 1 per 2 A plus B kali sin 1 per 2 A min B. Aturan trigonometri dalam segitiga. A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin Y. Pada sudut ABC berlaku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2 min 2 BC cos A. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus C pangkat 2 min 2 AC cos B. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 2 AB cos Y. Contoh soal fungsi trigonometri dapat kita lihat di samping. Selanjutnya itu fungsi perbolik. Fungsi perbolik adalah salah satu fungsi kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Fungsi perbolik memiliki rumus, selain itu memiliki invers serta turunan nanti turunan fungsi perbolik dan inversnya. Rumus-rumusnya yaitu sin Hx sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Dan dapat kita lihat di samping seperti ini rumus-rumusnya. Dapat kita lihat sendiri seperti ini rumusnya. Dan contoh soalnya dapat kita lihat juga, dapat kita mengerti. Sudah habis materi saya. Terima kasih. Terima kasih untuk dosen pengajar Pak Muhammad Effendi dan teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Mohon dukungannya. Semoga ini menjadi materi yang berguna bagi kalian semua. Saya Muhammad Syabihi, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.